Halo para pecinta aksi dan petualangan. Hari ini, saya akan membawa kalian menyelami kisah epik Thong Di, seorang pria biasa yang mengubah takdirnya menjadi legenda bela diri Thailand. Bersiaplah untuk aksi, drama, dan transformasi yang menginspirasi dari seorang pahlawan yang tak kenal menyerah. Halo, bro. Kita ada di desa sejuk Provinsi Pichai, tepatnya di Pasar Mahata. Cerita di sini benar-benar seru abis. Ada seorang bocah bernama Joey yang lagi dikejar-kejar temannya. Hei, Joey. Lu lagi dicari ya? Joey, anak kampung yang punya impian besar untuk jadi kuat. Gue bakal ajarin lu trik-triknya, nih. Simak ya, bro. Joey dengan penuh semangat siap beraksi. Keren, Joey. Ayah. Joey nggak terlalu rajin sekolah, lebih suka menghabiskan waktunya di pengadilan. Namun, hidupnya nggak semudah yang dibayangkan. Cuk dan gengnya selalu bikin masalah. Joey, lu mau balas dendam kan? Kurang ajar. Meskipun sering dikritik, Joey punya keberanian untuk melawan anak raja. Begitu ada masalah, dia harus selesaikan. Seperti bapaknya, seorang maestro bela diri, Joey sebenarnya punya bakat. Tapi, kejadian tak terduga membuatnya harus bersembunyi. Dar, kenapa begini? Cepat keluar sana. Dasar bodoh. Joey memamerkan keahlian bela dirinya, tapi ada insiden tak terduga. Itu darah. Aku nggak sengaja, bro. Karena kejadian itu, Joey jadi buronan di desanya. Nasib Joey semakin rumit. Siapa yang menemukannya, aku akan memberikan hadiah. Sudah menemukan dia, Joey melarikan diri, melintasi kota demi kota. Di setiap pengadilan, dia mencari tantangan. Kalian melihatnya. Serahkan dia kepadaku. Kita harus berbuat apa? Tanya seseorang di antara kerumunan. Dia luar biasa kuat. Belum pernah ada yang bisa mengalahkannya sebelumnya. Kenapa kau tertawa seperti itu? Tanya yang lain. Karena kau, teman. Mereka telah meninggalkanmu di sini, jawab orang pertama. Mereka semua tertawa, meremehkan Thong Di, sang petarung legendaris. Namun, di balik senyumnya, Thong Di memiliki rencana besar. Kau mungkin meremehkanku sekarang, tapi tunggu sampai aku kembali dengan kekuatan baru, pikir Thong Di. Maka, dengan semangat baru, dia memutuskan untuk memulai kembali perjalanannya dengan nama baru, Thong Di. Tujuannya? Mencari guru bela diri sejati. Di Desa Kang, di Aula Seni Bela Diri Direktur Tiang, Thong Di datang dengan harapan baru. Halo, saya Thong Di. Saya ingin menjadi murid Anda, ujarnya dengan penuh semangat. Guru itu, seorang pria yang humoris namun tegas, mulai mengajar Thong Di. Baik, mari kita mulai. Ini adalah teknik dasar yang berbeda dari sebelumnya. Pegang kaki lawan dan gunakan siku lengan kananmu. Tapi kedamaian tak berlangsung lama. Seorang prajurit datang dengan perintah dari raja. Nama saya Pandrit Desa, saudara raja. Ada laporan tentang penjahat di Aula Seni Bela Diri. Saya diberi perintah untuk menyelidikinya. Thong Di yang sekarang kembali menjadi pusat perhatian, tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Baiklah, saya akan mencari tahu. Dalam krisis nasional, Thong Di menunjukkan keberaniannya. Namun, kemenangan itu membawanya ke masalah baru. Di sebuah desa lain, Tasao, Thong Di bertemu dengan Ramyong, seorang wanita cantik yang mengagumkan. Dia memberikan Thong Di sebuah cincin. Terima kasih, ini hadiah untukmu. Jika ada masalah di Tar, cincin ini akan membantumu. Perjalanan Thong Di belum berakhir. Dia tiba di desa Tasao, di Aula Seni Bela Diri Mek. Baiklah, aku akan menganggapmu sebagai muridku, kata Mek, pelatih di sana. Dengan keahlian yang semakin meningkat, Thong Di menjadi salah satu petarung terkuat di istana. Dia bahkan mengalahkan saingan lamanya dan mendapatkan rekomendasi penting. Namun, ada sesuatu yang menghentikan langkahnya. Sebuah konflik lama muncul, dan Thong Di harus memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di Provinsi Tart, petualangan Thong Di mencapai puncak ketegangan dan drama. Setelah kuda yang ditumpangi oleh rekannya, Bunkar, tumbang, Thong Di bergegas ke desa untuk mendapatkan bantuan, membawa dirinya dalam situasi yang penuh keputusasaan.
Di tengah kepanikan, Tong Di bertemu dengan seorang penjual kuda yang keras hati, namun ia berhasil menawarkan cincin yang diberikan oleh Ramyong sebagai tukar tambah untuk kuda baru. Ini hanya sebanyak ini? Pergi dari hadapanku sekarang, ujar penjual itu dengan sinis. Saat Tong Di merasa semakin putus asa, sebuah suara tegas menghentikan langkahnya. Berhenti! Anda akan membunuh seseorang demi seekor kuda, seru seorang biksu yang lewat, yang kemudian membantu menyelamatkan Bunkar. Rekan Tong Di berhasil melewati krisis berkat penanganan tepat waktu. Dengan rasa terima kasih yang mendalam, Tong Di berjanji pada biksu itu, saya sangat ingin terserah padamu suatu hari nanti. Setelah insiden itu, Tong Di mendapat kabar tentang sebuah kompetisi seni bela diri di pasar lokal. Kompetisi ini bukan hanya ajang pertarungan, tapi juga perayaan untuk Raja Barutar. Para peserta yang meninggalkan kesan baik akan mendapatkan hadiah besar. Pada hari kompetisi, Tong Di bertemu dengan Paman Hao, seorang seniman bela diri dari masa lalunya. Apakah itu kamu, Tong Di? Senang bertemu denganmu lagi, ucap Paman Hao dengan senyum lebar. Di tengah-tengah kompetisi, Ramyong menyampaikan tantangan kepada Tong Di, jika Anda bertarung melawan seniman bela diri terkenal dan menang, saya akan menjawab pertanyaan itu. Saat giliran Tong Di tiba, dia menghadapi seorang seniman bela diri terkuat di bawah raja. Duel itu tidak hanya ujian fisik tetapi juga emosional. Tong Di memanfaatkan semua pelajaran dari gurunya, menunjukkan kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Setiap gerakan mencerminkan jam-jam latihan tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjuang, komentar penonton yang terpesona. Di saat yang sama, Tong Di bukan lagi orang yang sama seperti dulu, dia telah bertransformasi menjadi pejuang yang penuh hikmat dan kekuatan, dengan pelajaran dari banyak guru terpatri dalam pikirannya dan tubuhnya. Setelah pertarungan sengit, Tong Di keluar sebagai pemenang. Reuni dengan Paman Hao dan kekaguman dari penonton hanya menambah manisnya kemenangan itu. Ramyong, yang telah mengamati pertarungan dari kejauhan, tampak terkesan. Tong Di berdiri di tengah arena, napasnya terengah-engah tetapi matanya bersinar dengan kepuasan. Hari itu, dia tidak hanya memenangkan kompetisi, tetapi juga hati dan rasa hormat dari banyak orang, mungkin termasuk hati Ramyong. Dalam adegan penutup yang mendebarkan, Tong Di berhasil menang dalam pertarungan yang menegangkan, menghilangkan aib masa lalunya di mata semua yang menyaksikan. Tepat ketika ia berpikir semua telah selesai, Ramyong memintanya untuk bertarung lagi, kali ini melawan Mook, yang dianggap sebagai ahli bela diri terkuat. Tapi sebelum pertarungan itu terjadi, suasana di lokasi kompetisi tiba-tiba berubah menjadi kaos saat sekelompok teroris menyerang dengan tujuan membunuh raja. Dalam kekacauan yang terjadi, pemimpin teroris menantang Tong Di secara langsung, menyatakan bahwa ini adalah masalah pribadi antara mereka berdua. Dengan nyawa raja dan Ramyong dalam bahaya, Tong Di memutuskan untuk melawan, meskipun ia sadar betul akan risiko yang dihadapi. Setelah berhasil menaklukkan pemimpin teroris dalam pertarungan yang mematikan, Tong Di menerima pengakuan dari raja yang ternyata bernama Shin. Raja Shin mengungkapkan bahwa serangan itu adalah bagian dari rencana besar untuk menguji dan merekrut bawahan yang setia, dan Tong Di telah lulus ujian itu dengan terhormat. Raja Shin mengagumi keberanian dan keterampilan seni bela diri Tong Di, terutama kemampuannya dalam melindungi orang yang dia sayangi dan berjuang tanpa pedang. Meskipun mendapat tawaran untuk menjadi pelindung raja, Tong Di menolaknya dengan alasan ingin hidup sebagai kuda liar, dan bukan sebagai kuda di medan perang. Tong Di ingin kebebasan untuk menjalani hidupnya sendiri, meskipun ia menghormati dan menghargai tawaran dari Raja Shin. Pertarungan antara Tong Di dan Raja berakhir dengan saling pengertian, dan kedua pihak menghormati keputusan satu sama lain. Kisah ini tidak hanya menggambarkan keberanian fisik Tong Di tetapi juga kebijaksanaannya dalam memilih jalannya sendiri. Untuk penggemar aksi dan seni bela diri, petualangan Tong Di menawarkan campuran yang mengesankan dari drama, aksi, dan pengembangan karakter yang mendalam, mirip dengan epik bela diri lainnya seperti Ombak. Dengan pertarungan yang kaya dan narasi yang menarik, kisah ini meninggalkan kesan abadi, menonjol sebagai karya besar dalam genre aksi Thailand. Terima kasih telah menonton kisah mengagumkan Tong Di. Jika Anda terinspirasi oleh perjalanan dan keberanian Tong Di, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan lebih banyak cerita seperti ini.
Tinggalkan komentar Anda tentang bagian favorit Anda dari cerita, dan bagikan video ini dengan teman-teman Anda.